Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wulandari dengan NIM 1920201055 dari kelas PGMI 2 angkatan tahun 2019 dengan dosen pengampu Muhammad Afandi MPDI, mata kuliah praktik penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 2A SD Negeri 7 Palembang. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat bimbingan orang tua siswa kelas 2 SD Negeri 7 Palembang dan juga untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia pada anak kelas 2 SD Negeri 7 Palembang. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anak kelas 2A SD Negeri 7 Palembang yang berjumlah 30 siswa. Jadi, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut ahli Stern dalam Mustafa 2103, kebanyakan siswa yang memiliki IQ yang relatif tinggi namun prestasinya rendah. Masalah tersebut timbul akibat orang tua yang kurang memperhatikan anaknya atau kurang memperlihatkan kemajuan belajar anaknya. Kadang anak-anak tersebut menginginkan perhatian dari orang tua, tapi kebanyakan dari orang tua itu sibuk dan tidak memperhatikan anaknya. Adanya bimbingan orang tua di sini terhadap prestasi belajar anak akan membantu menumbuhkan semangat belajar anak. Orang tua dapat memberikan bimbingan kepada anaknya dengan berbagai macam cara. Orang tua juga dapat memberikan bimbingan kepada anaknya, salah satunya dengan memberikan penjelasan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan orang tua juga berpengaruh positif kepada anaknya. Itu akan menimbulkan sisi baik dan menghasilkan individu yang senantiasa mempunyai semangat dalam belajar. Jadi, bimbingan itu sendiri berfungsi untuk membantu memecahkan masalah yang telah dihadapi oleh anak-anak semasa ia belajar di sekolah. Nah, itu juga membantu anak untuk berlatih menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya. Untuk itu dibutuhkan pendamping atau pembimbing yang menyadari keberadaan diri anak tersebut, termasuk nilai-nilai yang diyakini mampu menganalisis perasaan-perasaan peserta didik tersebut agar mampu menjadi teladan dan mampu mempengaruhi dan mengutamakan orang lain. Selanjutnya, fungsi dan tujuan bimbingan orang tua. Jadi di sini tujuan bimbingan secara umum itu kan membantu para siswa atau siswi agar mendapatkan penyesuaian yang baik dalam situasi belajar. Nah, tujuan pemberian bimbingan itu agar setiap individu mendapatkan
Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya sebaik mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pendidikan. Yang keempat, mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian. Dan fungsi bimbingan belajar yang lainnya, yang pertama, membantu individu atau siswa untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan jelas tentang potensi, watak, minat, dan sikap. Kemudian membantu individu untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, membantu individu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kemungkinan atau kecenderungan dalam lapangan pekerjaan agar ia bisa melakukan pilihan yang tepat. Selanjutnya, prestasi belajar. Prestasi belajar ini menurut Jamarah adalah apa yang telah diciptakan atau hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Prestasi ini menurut Depdiknas adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, dikerjakan, atau sebagainya. Nah, prestasi ini adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan belajar adalah usaha yang dilakukan untuk merubah tingkah laku seseorang beroleh dari pengalaman hidupnya. Pengalaman merupakan guru yang terbaik untuk belajar mengenal bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Selanjutnya, pengaruh keterlibatan orang tua terhadap prestasi belajar anaknya. Jadi, pengaruh positif dan signifikan keterlibatan orang tua terhadap prestasi belajar anak. Yang pertama itu keluarga atau orang tua, itu lembaga utamanya dan yang paling dekat dengan anak. Nah, jadi dengan adanya keterlibatan khusus antara peserta didik dan orang tua, maka peserta didik itu akan menjadi lebih terkontrol dan mempunyai dorongan tersendiri untuk meraih potensi yang ada pada dirinya, dan juga bisa mempunyai dorongan tersendiri untuk meraih prestasi belajar yang lebih baik. Dengan begitu, keterlibatan orang tua dalam belajar anaknya itu sebagai salah satu faktor terpenting untuk membangun seorang anak yang sukses. Jadi juga sebagai orang tua itu ada beberapa bentuk tanggung jawab dalam keterlibatan kepada anaknya untuk memberikan sarana dan prasarana untuk pendidikan anaknya. Ya, yang pertama tadi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jadi orang tua itu harus memberikan sarana dan prasarana untuk anaknya, karena untuk mendorong agar ia lebih semangat dalam belajar. Karena dengan adanya sarana dan prasarana, anak tersebut dapat menunjang kegiatan belajarnya. Dengan hal seperti ini juga dapat dilihat dari pengalaman belajar yang telah dijalani sebelumnya. Yang kedua, pengawasan kegiatan belajar di rumah. Jadi di rumah itu kalau anaknya lagi ngebuat tugas, orang tuanya itu wajib ada pengawasan. Pengawasannya ya berupa membantu anak mengerjakan tugas tersebut, menyelesaikan tugas atau PR yang telah diberikan oleh guru, atau sekedar mengulang pelajaran yang sudah ia pelajari di sekolah tadi. Nah, dan juga yang terakhir, keterlibatan orang tua dalam pengaruh belajar anaknya itu orang tua harus memberikan motivasi.
Jadi motivasi ini adalah obat yang ampuh untuk menghilangkan rasa malas yang datang dalam kegiatan belajar. Orang tua yang memiliki wawasan luas tentang pengetahuan serta pengalaman yang tinggi pasti akan lebih mudah untuk memberikan anaknya motivasi, karena motivasi itu mengandung unsur penguatan yang diberikan kepada anak agar ia dapat mencapai keberhasilan dalam segala hal, termasuk kegiatan belajar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.